Setelah sebelumnya merilis HGAC Gundam Sandrock, brand bootleg yang bernama Jimosa ini tidak melewatkan kesempatan untuk merilis versi premiumnya. Tentu saja, HGAC Gundam Sandrock Custom yang merupakan kit premium Bandai ini tidak lepas dari jiplakan brand tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan kualitas dari kit premium bootleg yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang empuk, dengan moldingan yang rapi, membuat proses rakitnya sendiri menjadi sangatlah mudah serta tidak membutuhkan banyak waktu. Namun untuk hasilnya, meskipun tidak terlihat ada join yang loose atau parts yang rontok ketika digoyang-goyangkan seperti ini, sayangnya bagian join pinggang ini sudah loose, begitu juga dengan bagian selangkangannya, serta pangkal paha kaki kanannya yang sedikit agak loose. Memiliki desain serta siluet yang cakep, dengan kombinasi warna putih, hitam, abu-abu, kuning, dan merah. Detailnya sendiri bisa dibilang cukup bagus, baik dilihat dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan untuk memegang senjata yang sudah terpasang ini, kita juga akan mendapatkan sepasang tangan dengan jari yang terbuka semua, detailnya cukup bagus, serta memiliki warna abu-abu gelap saja. Cara pasangnya, tinggal lepas tangan sebelumnya, lalu ganti dengan tangan yang jarinya terbuka semua seperti ini. Ada juga sepasang tangan dengan jari jempol yang terbuka, dengan pergelangan tangan yang miring, detailnya juga cakep, serta warna abu-abu gelap juga. Cara menggunakannya pun juga sama, copot tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan yang jempolnya terbuka seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada sepasang tangan untuk memegang beam machine gun, yang mana terlihat jari telunjuknya terbuka, detailnya juga bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Cara menggunakannya juga sama, kita lepas tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan untuk memegang beam machine gun seperti ini. Kemudian untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan sepasang beam machine gun, memiliki bentuk yang cukup simpel, namun dengan detail yang lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Untuk bagian ini, bisa kita putar ke belakang seperti berikut ini. Dan cara menggunakannya, kita pasangkan terlebih dahulu ke tangan untuk memegang beam machine gun, lalu tinggal pasangkan ke lengannya seperti ini. Kemudian senjata yang kedua, kita akan mendapatkan sepasang heat shuttle, yang mana ini ketika mode tidak aktif. Memiliki bentuk seperti sabit, dengan ukuran yang lumayan besar, warna abu-abu gelap di bagian pegangan, serta abu-abu di bagian bilahnya. Bisa kita simpan di bagian punggungnya, yang jika sudah terpasang, bisa kita putar-putar, begitu juga dengan yang satunya seperti ini. Disertai juga dengan sepasang bilah berwarna clear merah, yang mana digunakan ketika heat shuttle-nya mode aktif, dan cara pasangnya seperti berikut ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya seperti ini. Untuk senjata yang ketiga, kita akan mendapatkan sebuah shield yang mana bentuknya cukup unik dengan separasi parts yang cukup akurat. Memiliki kombinasi warna hitam, kuning, dan putih, serta konektornya ini bisa diputar 360 derajat. Bisa digunakan di lengan kanannya, serta bisa juga digunakan di lengan kirinya seperti ini. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan sebuah action piece yang mana berbentuk V seperti ini dengan warna clear abu-abu gelap yang cukup jernih. Cara menggunakannya, tinggal colokkan saja ke bagian bawahnya seperti berikut ini. Tentu saja, kit ini disertai dengan foil stiker yang mana tidak terlalu banyak, serta tidak ada yang saya pasang. Ada juga selembar decal yang isinya cukup banyak, yang sebagian besar berwarna merah dan putih, serta tidak ada satupun yang saya gunakan. Kit ini memiliki tinggi hampir 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam, serta entry grade Nu Gundam. Di sini, terlihat bahwa HG Gundam Sandrock Custom ini sedikit lebih pendek dari RX-782 Gundam, dan tentu saja jauh lebih pendek dari Nu Gundam. Lalu jika dibandingkan dengan Gundam Sandrock reguler, tidak terlihat ada banyak perbedaan di antara keduanya. Detail-detailnya sendiri cukup identik, begitu juga dengan separasi warnanya. Namun tentu saja ada parts yang berbeda, seperti misalnya armor bahu ini, lalu bentuk backpacknya, kemudian detail backskirtnya ini, serta tidak ketinggalan, ada tambahan senjata beam machine gun yang disertai dengan tangan untuk memegangnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, maju mundur sedikit, lalu kepalanya bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini.
Tangannya bisa diangkat sejauh ini, bisa dibilang sangat bagus. Bahunya bisa digerakkan secara bebas karena menggunakan ball joint, serta bisa diputar 360 derajat seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Join bagian pinggang membuat perutnya bisa dibungkukkan ke depan, serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa dibuka tutup, side skirtnya juga bisa diangkat sedikit, lalu diputar ke depan dan ke belakang, serta bagian back skirtnya juga bisa dibuka tutup seperti ini. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang sejauh ini, serta bisa ke samping hampir split. Bagian selangkangannya bisa digerakkan maju mundur, pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, sayangnya diputar hanya sedikit saja. Telapak kaki depan bisa ditekuk naik turun, sedangkan armor pergelangan kakinya bisa digerakkan cukup bebas, namun hanya sedikit saja seperti ini. Untuk kesimpulannya, meskipun mengalami loose di bagian pinggang, namun menurut saya kit ini masih bisa dibilang sangat worth it. Selain karena proses rakitnya sendiri sangat mudah, serta tidak membutuhkan banyak waktu, kit ini juga memiliki nilai tambah di bagian senjatanya jika dibandingkan dengan versi regulernya. Seperti yang kita tahu, HG Gundam Shenrock hanya memiliki senjata Heat Shuttle dan Shield saja, sedangkan untuk HG Gundam Shenrock Custom ini memiliki senjata tambahan yang berupa sepasang beam machine gun. Sayangnya, tidak banyak toko yang menjual kit ini, bahkan setahu saya, hanya toko yang bernama Rumah Hobi saja. Akan tetapi, saat video ini tayang, kemungkinan HG Gundam Shenrock Custom buatan Chimosa ini sudah susah dicari. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.